Fa'lam anna as-salata innama hiya dhikrun wa qira'atun wa munajatun wa munajatun wa muhawaratun wa dhalika la yakunu illa bihuduril qalb. Ketahuilah, kata Imam Ghazali, salat itu tidak lebih daripada 1. Zikir, 2. Qiraat, membaca, 3. Munajat. Munajat itu berbisik-bisik. Kita bisik-bisik nggak dalam salat? Kalau bisik-bisik itu penting ya berarti. Kita kalau bisik-bisik sama seseorang itu penting. Dan setelah berbisik-bisik biasanya plong. Kenapa perlu teman curhat? Padahal curhat tuh gitu-gitu aja. Karena curhat itu bisa mengurangi beban. Tapi ingat, curhat tidak akan pernah selamat kecuali curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Curhat kepada siapapun, suatu saat itu akan mulai kebuka. Ya, jadi curhatlah kepada Allah yang tidak pernah mengkhianati hambanya. Ya, kalau teman dia nggak sadar dia sudah menyebarkan aib temannya. Ya, jadi kalau punya cerita-cerita masa lalu indah atau kelam gitu ya, gak usah cerita, curhatnya ke Allah aja. Ya. Hatta kepada guru gak usah diceritain masa lalu kita, baik masa yang guru cuma ngasih rumus-rumus, kode-kode, ya. Itu udah berapa? Wa muhawarah, dan hiwar, dialog. Nah, sebenarnya ini makom. Jadi sholat itu 4 makomnya. 1, menyebut namanya walaupun gak ada rasa apa-apa. Yang kedua, mulai membaca. Membaca itu dalam bahasa Arab itu mengumpulkan himmah, mengumpulkan semangat lahir batin, lalu menyebut namanya, membaca ayatnya. Coba kalau punya hafalan, pikirannya gak disatukan dengan kolbu, hafalannya salah gak? Jadi keajaiban membaca Quran dengan hafalan, maka disebut dengan qara'a, ikra, karena dia menggabungkan antara zahirnya dengan batinnya. Itu sebabnya wirid qiraah salah satu wirid yang tinggi. Wirid yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu makom yang kedua. Yang ketiga, munajatun, berbisik-bisik kepada Allah. Berarti sudah mulai muncul kepercayaan kepada Allah, sudah mulai ada trust kepadanya. Curhat ke orang kaya, ya belum tentu dia juga senang sama kita. Curhatlah kepada yang maha kaya, ya. Wa muhawaratun, dan yang paling tinggi setelah bisik-bisik, hiwar, dialog. Inilah yang ada pada surat Al-Fatihah. Di surah Al-Fatihah, jika benar ini udah sampai di makom hiwar, baca Alhamdulillah Rabbil Alamin, terasa Allah jawab. Allah bukan benda, Allah bukan kolbu, Allah bukan yang kita bayangkan. Sebagaimana kita nggak mampu mencapai ruh yang ada dalam diri, nggak bisa. Maka yang mampu menangkap bahasa Allah itu cuma ruh tadi. Jadi orang-orang yang bisa sampai kepada muhawarah itu orang-orang yang sholatnya bi ruhihi. Kalau munajah bi qalbihi. Kalau qara'a bi aqlihi. Kalau zakara bi lisanihi wa bi jasadihi. Jadi itu makomat-makomat sebenarnya. Jadi itu ada 4 ya. 4 makom sholat yang disebutkan oleh Imam Al-Ghazali. Kebanyakan kita baru bab zikir, nyebut, dan belum ada kehadiran rasa di dalam kolbu. Masih ingat Imam Nawawi mengatakan, la tatruki dzikra li'adami hudurika ma'allah. Jangan tinggalkan zikirmu, salatmu meskipun kamu tidak khusyuk. Karena Allah kalau mau di saat kamu lupa ingin khusyuk, Allah kemudian angkat derajatmu menjadi khusyuk. Ya. Mulai kesemutan, Pak. Ya. Ya kalau di majelis-majelis di Timur Tengah itu, majelis tidak besar-besar kayak gini aja. Kenapa saya berani buat majelis tapi terbatas begini? Inspirasi dari mereka-mereka. Jadi mereka buat majelis yang hadir cuma berapa?
Nanti yang udah senior duduknya di atas biasanya. Biasa. Lama dikit mulai, kalau orang Sumatera bilang kaki gajah. Kalau di sini sebutnya lebih kecil, semut. Beda ekspresi. Ya. Ya. Apa pocong? Semua itu mesti bihuduril qalbi war ruhi, ya. Wa bima bihi yahsulu tahfim wa ta'zim wal haiba wal raja wal haya. Dan kehadiran kolbu. Jadi kolbu ini kalau nggak bisa bahasa Arab, ini kan ada orang yang ngotot. Khusyuk tuh mesti faham. Lo kasihan dong yang nggak nyantri, ya kan? Bener nggak? Pak Sam nih, Bang Jarwo, kasihan dia nggak nyantri, ya kan? Yang nggak nyantri gimana? Ah, maka khusyuk itu banyak medianya. Salah satu media khusyuk memahami bacaan, tapi itu disebut al-khusyuk al-aqli, khusyuknya akal. Kalau khusyuknya qalbu, cukup memahami makna walaupun tidak hafal maknanya secara harfan-harfan, kata-kata, nggak apa-apa. Al-Fatihah ngerti kan rasanya, walaupun satu huruf nggak bisa menerjemahnya, nggak apa-apa, ya. Nah, ada namanya tafhim, memahami makna di balik teks. Dan yang kedua, ta'zim. Ta'zim itu kalau kita dikirimin surat sama orang. Nah, kalau sekarang itu nggak usah surat yang zaman-zaman kita masih muda. Teteh dulu pernah dapat surat cinta nggak? Ya, pernah tuh ya. Bergetar nggak waktu megang aja? Jadi waktu megang itu begini, kayak dunia gempa. Kalau sekarang surat cinta itu kalau masuk ke email, masuk ke WA, masuk ke Telegram, membukanya begini. Tapi itu cuma di awal. Cuma di taqsya'irru minhu juludul ladzina yakhshawna rabbahum. Bergetar karenanya kulit orang beriman. Kenapa? Karena dalam hatinya ada rasa cinta, takut ditolak. Ya. Udah begitu belum? Padahal belum baca, baru dapat kirimannya. Ini namanya ta'zim. Jadi ini jalan lain, media lain untuk bisa khusyuk. Kenali yang menurunkan ta'zim kepadanya. Ta'zim berarti membesarkannya, menghormatinya. Jadi kita rasa baca ayat itu, ini ayat dikirim oleh pemilik alam. Kita bacanya hati-hati, membacanya hati-hati, tenang. Nah, itu namanya ta'zim. Itu bagian dari khusyuk. Ya, bagian dari khusyuk. Wal haibah, merasakan keagungan Allah, haibah, kehebatan Allah. War raja, rasa harap, wal haya, rasa malu. Gimana enggak malu? Mohon maaf nih. Kita kalau punya aib, kelihatan sama orang, malu enggak? Allah lihat selalu enggak aib kita? Malu nggak? Maka al-haya al-haqiqi, haya'ul mu'min ala rabbih. Malu yang sebenarnya adalah malunya seorang hamba karena aibnya tidak luput dari pandangan Tuhannya. Jika kita malu aib ini terlihat oleh makhluk, kenapa kemudian nggak muncul rasa malu kepada Allah yang setiap saat melihat aib itu? Jadi aneh betul-betul terhijab diri ini oleh sesuatu yang sifatnya zahir, ya. Kenapa kita pakai pakaian nutupin aurat? Aurat itu sesuatu yang nggak layak dilihat. Bisa nggak nutupi sesuatu dari Allah? Nggak bisa. Yang bisa kita minta Allah nutupinnya itu namanya istighfar. Maka istighfar itu libasul mu'min, adalah pakaian menutupi aibnya orang-orang yang beriman. Hanya istighfar, nggak ada lagi, ya. Faj'alu al-istighfar libasakum, jadikan istighfar jadi pakaianmu, karena itu yang bisa nutupin aib kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Tapi kalau di pakaiannya ada kotoran, itu mesti dibersihkan, mesti ngaku di dalamnya. Nah, ini namanya taubat. Taubat itu kayak proses pembersihan yang paling berat, ya. Wa 'alal jumlah kullama zada al-'ilmu billah zadatil khasyah wa hasala al-hudur. Rumus paling sederhana. Jadi kan udah banyak nih teori-teori. Imam Ghazali ini boleh digarisbawahi yang punya kitab. Ini rumusan terakhir mengenai khusyuk. Setiap bertambah kenalmu kepada Allah, ma'rifatmu terhadap Allah, baik ma'rifat terhadap namanya, fi'il perbuatannya, sifat karakternya, bahkan zatnya, maka bertambahlah khusyuk.